Mari kita melanjutkan pembahasan kita dari Ibrani pasal 7 ayat 14 dengan tema Raja yang menjadi imam. Identitas yang mengubah segalanya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu, Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Sudah bayangkan seorang pangeran yang lahir untuk menjadi raja, tapi dia memilih menjadi dokter untuk menyembuhkan rakyatnya. Dunia akan bertanya, kenapa ia meninggalkan tahta untuk mengenakan jas putih? Namun bagaimana jika ia adalah satu-satunya yang bisa menjadi kedua-duanya sekaligus? Inilah misteri yang diungkapkan dalam Ibrani 7 ayat 14. Karena telah nyata bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan tentang suku itu, Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun mengenai imam-imam. Ayat ini mengungkapkan fakta yang mengubah segalanya. Yesus adalah keturunan Yehuda, bukan Lewi. Ini bukan detail genealogis yang tidak penting, tapi kunci untuk memahami revolusi spiritual yang sedang terjadi. Kata telah nyata menunjukkan bahwa ini adalah fakta yang tidak bisa dibantah. Jadi setiap orang tahu Yesus adalah keturunan Daud dari suku Yehuda. Ini memenuhi semua nubuat mesianis tentang raja yang akan datang. Tapi disinilah terletak paradoksnya. Suku yang dikuduskan untuk kerajaan tidak pernah dikuduskan untuk imamat. Musa sebagai pemberi hukum ilahi sama sekali tidak menyebutkan suku Yehuda dalam konteks imamat. Keheningan ini bukan kebetulan atau kelalaian, tapi penetapan yang disengaja. Jadi selama berabad-abad pembagian ini dijaga ketat. Lewi untuk imamat, Yehuda untuk kerajaan. Tidak ada pengecualian, tidak ada tumpang tindih. Tetapi Yesus hadir sebagai Tuhan kita, sebutan yang mengakui kedaulatan sekaligus kedekatan personal. Ia bukan hanya Yesus dari Nazaret atau anak Daud, tapi Tuhan kita yang memiliki otoritas untuk melampaui kategori-kategori lama. Di dalam dirinya, jabatan raja dan imam itu bersatu dengan cara yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Inilah yang membuat Yesus unik. Ia tidak hanya memenuhi satu aspek harapan mesianis, tapi mengatasi pembatasan sistem lama untuk menggenapi semua aspek itu secara simultan. Sebagai raja dari Yehuda, ia memiliki otoritas. Sebagai imam menurut peraturan Melkisedek, ia memiliki akses langsung kepada Allah. Ia menyatukan apa yang terpisah, menggenapi apa yang terbatas. Nah, saudaraku, identitas ganda ini mengubah cara kita memahami keselamatan. Kita tidak hanya menerima pengampunan dosa, fungsi imam, tapi juga kemenangan atas musuh-musuh rohani, fungsi raja. Yesus tidak hanya mendamaikan kita dengan Allah, tapi juga memberikan kita kekuasaan untuk hidup di dalam kemenangan. Nah, bagi kita yang sering merasa terjebak dalam kategori-kategori yang terbatas, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Allah bekerja melampaui kotak-kotak yang kita buat. Identitas kita dalam Kristus tidak dibatasi oleh apa yang seharusnya berdasarkan latar belakang kita, tapi oleh apa yang Allah mampu lakukan melalui kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Raja dan Imam kami, terima kasih karena Engkau melampaui semua kategori manusiawi untuk menggenapi segala kebutuhan kami. Dalam dirimu kami menemukan otoritas dan akses kemenangan dan pengampunan. Tolong kami tidak membatasi pekerjaan-Mu dalam hidup kami berdasarkan ekspektasi yang sempit. Jadikan kami orang-orang yang hidup dalam identitas penuh sebagai anak-anak raja yang juga adalah imam besar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.